dapat mengikuti kelas online dengan baik? Kalau menurut saya kelas online itu siswa dari absen, misalkan saya absen classroom hadir 30 orang, tapi yang mengikuti pembelajaran 25. Jadi garis besarnya siswa tidak semua mengikuti secara langsung. Aplikasi e-learning apa yang biasanya Bapak gunakan saat pembelajaran daring berlangsung? Untuk aplikasi yang dipakai biasanya via Zoom, Classroom, tapi itu tidak ke materi. Paling kalau kita di Zoom atau Classroom itu hanya ngobrol dengan siswa, karena kita tahu ya, siswa itu kan terkendalanya sama jaringan, terus gadgetnya. Jadi kalau kita menerangkan materi di aplikasi itu nanti kasihan anak yang nggak ikutan Google Meet itu. Lalu menurut Bapak, apa sih tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar tanpa didukung dengan adanya pertemuan tatap muka seperti sebelum adanya pandemi COVID-19? Tantangannya yang pertama pasti itu adalah kesadaran dari siswa, orang tua. Jadi kita perlu dukungan dari semua elemen, baik dari siswa, orang tua. Mungkin sekarang kan kalau di kota seperti di Cimahi gitu kan, di tiap RW atau RT itu sudah ada wifi gratis. Jadi itu merupakan salah satu solusi untuk kan terkendalanya jaringan. Tapi sarana prasarana kalau sudah ada tetap akan jadi kendala apabila siswa dan orang tuanya tidak bisa mendukung. Jadi intinya mah guru, apakah itu siswa dan juga orang tua, semuanya harus saling mendukung untuk pembelajaran ini. Lalu apa sih persiapan yang Bapak lakukan sebelum pembelajaran secara daring? Kalau untuk persiapan, paling yang pertama itu adalah silabus, ya silabus RPP yang sudah diringkas sesuai dengan capaiannya pun berbeda dengan pada saat pembelajaran biasa. Dan juga materinya juga tidak terlalu banyak ya teh, paling materinya juga hanya 2 atau 3 mapel per hari, jadi nggak terlalu banyak latihannya juga paling 5 atau 10 soal. Pertanyaan pertama, apakah siswa dapat mengikuti kelas online dengan baik? PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sekarang sedang dilaksanakan
itu dihadapkan kepada situasi kondisi yang memang tidak diharapkan oleh semua pihak. Berjalan atau tidaknya itu tergantung dari pelaksana dalam pendidikan itu sendiri. Namun pada kenyataan sehari-hari, karena banyak kendala yang dihadapi, tidak selamanya PJJ online itu terlaksana dengan baik. Artinya kadang berjalan, kadang tidak disesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang ada di lingkungan sekolah itu. Sebab pembelajaran itu kan didukung oleh banyak faktor atau banyak hal. Kesiapan gurunya, kesiapan sekolahnya, dan siswanya itu sendiri dalam pembelajaran. Apalagi jarak jauh. Seperti itu. Lalu yang kedua, aplikasi e-learning apa yang biasa digunakan pada saat proses pembelajaran daring berlangsung? Nah, PJJ daring SMP Negeri 3 Batu Jajar berdasarkan rapat sekolah itu dianjurkan dengan menggunakan aplikasi GCR, Google Classroom. Tetapi pada pelaksanaannya boleh dipadu-padankan atau dikolaborasikan dengan aplikasi lain, tergantung dari kesiapan guru dan siswanya. Misalnya dengan Zoom Meeting, dengan Google Drive, atau dengan aplikasi lain. Itu. Lalu persiapan apa yang dilakukan oleh Bapak sebelum melakukan pembelajaran daring? Ya tentu banyak. Sama saja sebetulnya persiapan dengan pembelajaran tatap muka. Hanya mungkin bedanya kalau PJJ daring itu ada kesiapan teknologi pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru. Tanpa menguasai teknologinya, ada kemungkinan pembelajaran daring tidak berjalan. Jadi yang pertama disiapkan adalah kesiapan Bapak menguasai aplikasi daring yang akan digunakan. Misalnya Google Classroom, harus tahu dulu bagaimana mengoperasionalkan Google Classroom. Nah, kesiapan lain ya tentu menyiapkan program pembelajarannya, RPP-nya, kemudian media pembelajaran dan lain selain tadi GCR, kemudian persiapan kaitan dengan evaluasi dan hal-hal lain yang mendukung lancarnya daring. Itu mungkin. Lalu, apa perbedaan yang paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar secara langsung atau tatap muka? Kalau secara daring, kita tidak leluasa dalam mengekspresikan kreativitas guru untuk kemajuan siswa dalam belajar. Sebab dari kejauhan. Sedangkan kalau tatap muka, bebas guru mengekspresikan kreasi guru, kemampuan guru dalam mengajarkan materi pembelajaran sesuai dengan teknik yang guru miliki. Yang paling prinsip itu, jadi keleluasaan dalam mengekspresikan kemampuan guru di dalam mengajar, sehingga hasilnya juga karena tidak leluasa, ya mungkin tidak sebaik kalau dilaksanakan dengan tatap muka. Tidak sesempurnanya daring tidak akan sempurna kalau dengan tatap muka. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa tolak ukur atau acuan yang Bapak gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang disampaikan pada media online? Yang pertama dari kehadiran dulu ya namanya daring itu dari kehadiran. Sebab anak hadir dalam daring itu sudah sebuah kemajuan. Kehadiran dulu, hadir tidak dalam daring. Yang kedua, dia mengikuti daring dengan aplikasi yang dianjurkan. Apalagi dia ngirim tugas. Dan tugasnya sesuai dengan konsep dan prosedur pelaksanaan tugas. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah nilai yang akhir yang didapatkan.
sesuai dengan KKM yang ditentukan. Misalnya kalau bahasa Indonesia memberikan KKM kelas 9 75. Nah, dari tugas-tugas mereka yang dikirim ke GCR kepada guru itu dan nilainya minimal harus 75. Nah, yang dinilai baik isinya, cara mengirimnya, kemudian ketepatan tadi konsep dan prosedur sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi tolak ukur yang menjadi patokan Bapak keberhasilan anak itu bisa dilihat dari kehadiran, tugas yang dikumpulkan, dan nilai yang didapatkan. Nilai sesuai dengan konsep atau prosedur yang diberikan pada rubrik penilaian yang diberikan kepada siswa dalam penilaian. Jadi ujung dari keberhasilan dalam GCR sama dengan tatap muka, nilai yang didapat anak sesuai dengan KKM yang ditentukan. Itu mungkin. Segitu aja, Pak. Makasih. Sama-sama.